bagikan tentang berserah bukan pasrah. Sekali lagi, berserah bukan pasrah. Karena di dalam kehidupan kita sewaktu kita merasakan hadirat Tuhan, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat segala situasi yang kamu lewati. Apapun kondisimu saudara. Ada yang kondisi baik, ada kondisi yang kurang baik. Ada orang kondisi yang merasa sangat buntu hari-hari ini. Butuh pertolongan, butuh jawaban. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya, kebaikannya, kuasanya dalam hidupmu. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana kita bisa masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa mencicipi kemenangan yang Tuhan sediakan walaupun kita tidak bisa melihatnya di tengah-tengah masalah kita. Kamu gak bisa melihatnya di keterpurukanmu. Kamu ngerasa gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan yang berjanji memberikan kemenangan, Dia yang pasti akan menggenapinya dan menyatakan kemuliaannya. Posisikan dirimu baik-baik, jemaat Tuhan, saudara-saudari, dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita buka sama-sama di Mazmur pasal yang ke-37. Satu ayat yang akan kita baca bersama. Mazmur pasal ke-37 ayat yang ke-5, 2 ayat bukan 1 ya. 5 dan 6. Oke. Yang sudah temukan katakan amin. Wah, belum nih. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Yang sudah temukan katakan amin. Saya udah temukan nih 2 ayat ya. Ayo yuk baca dengan segenap tenaga jiwa dan ragamu. Firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Belum semuanya, kita ulang lagi nih. Dari ujung sana sampai ujung sana sampai belakang. Kita baca firman Tuhan. Ayo ya. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Firman Tuhan yang begitu indah ini gak cukup kalau cuma baca sekali. Baca lagi yuk. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wow. God Almighty, Tuhan pencipta alam semesta. Dia yang mengatakan Dia akan menyertaimu. Dia menyatakan Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu dan hakmu seperti siang. Bapa yang saya kenal adalah Bapa yang baik. Tuhan yang saya kenal bukan Tuhan yang mengintimidasi. Tuhan yang saya kenal bukan Tuhan yang mau highlight, yang mau zoom sama masalah dan proses kita. Enggak. Tapi Tuhan yang saya kenal selalu mau menyatakan dirinya kepada saya dan Anda bahwa Dia ada bersama denganmu. Bahwa Dia yang memberikanmu kekuatan. Dia akan gandeng tangan kamu untuk melewati lembah kekelaman. Itulah Tuhan yang saya kenal. Bagaimana dengan Tuhan yang Anda kenal, saudara? Kalau Anda mengenalnya seperti apa yang saya katakan tadi, maka untuk berserah kepadanya bukan lagi sebuah tantangan. Bagi saya, berserah itu bukan opsi. Bukan sampai saya udah gak ada pilihan, sampai saya itu udah babak belur, baru oke, opsi saya baru mengandalkan Tuhan. Opsi saya baru berserah sama Tuhan. Enggak saudara, tapi buat saya sehari-hari adalah kesukaan untuk berserah kepada Tuhan. Ada masalah atau tidak ada masalah, suka atau duka, menjadi pilihan utama untuk berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan adalah suatu hal yang indah. Saya ingin Anda dapatkan ini dulu. Berserah ini bukan pasrah. Karena pasrah adalah udah buntu, terus udah dah,
gue gak mau tahu lagi deh. Terserah deh. Udah gak mau berusaha. Udah babak belur. Sampai sudah gak bisa ngapa-ngapain. Baru kayaknya ya udah Tuhan. Ya udah Tuhan, Tuhan maunya gimana? Saudara, itu pasrah. Pasrah itu tidak berpartisipasi lagi. Dengarkan baik-baik. Pasrah itu udah lepas tangan. Pasrah itu pasif. Pasrah itu tidak mau ambil bagian. Pasrah itu tidak mau berusaha lagi. Pasrah itu terserah. Are you with me? Ada masalah. Kamu udah coba deh dengan kekuatanmu. Firman Tuhan mengatakan, siapakah manusia sehingga kamu mengandalkan mereka? Siapakah? Bahkan kamu sendiri, hai orang bebal yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sampai udah gak ada jalan keluar, baru pasrah. Ya udah Tuhan gitu. Tapi beda dengan berserah. Kalau pasrah itu pasif, tidak berpartisipasi, beda dengan berserah. Berserah itu aktif dan mau berpartisipasi. Ayo katakan berserah itu aktif. Ya, dengarkan sendiri tuh omongan sendiri. Berserah itu aktif. Artinya ada partisipasi. Artinya mengusahakan. Artinya minta campur tangan Tuhan. Minta supaya bekerja sama dengan Tuhan. Jadi sudah mengerti ya, kalau berserah beda dengan pasrah. Gimana cara berserah yang Tuhan inginkan? Di ayat tadi waktu kita baca, ayat yang ke-5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah yang pertama. Sewaktu Anda mau berserah, suka ataupun duka, ada masalah ataupun tidak ada masalah. Ini bukan lagi opsi, tapi ini adalah pilihan utama kita semua. Cara berserah yang pertama Anda catat baik-baik, submit your flesh. Submit your flesh. Anda bisa lihat di depan ya. Inilah yang pertama kamu lakukan kalau kamu mau berserah. Submit, berserah. Submit, tunduk sepenuhnya. Submit, ada unsur complete obedience. Di dalam kata submit, ada unsur ketaatan. Di dalam submit, ada unsur penundukan diri. Sehingga orang yang berserah, mereka akan cari tahu kehendak Tuhan, mereka akan mematikan dagingnya, mati secara keinginan pribadi dan mencari tahu kehendak Tuhan. Enggak main logika dan pikirannya sendiri, what's next ya? Terus kalau gini gimana? Kalau enggak gimana? Kalau enggak gini aja deh Tuhan, kasih aku tanda. Tuhan, kalau sampai 2 minggu lagi enggak dijawab doanya gimana? Kalau begini gimana? What if and what if? Pada saat itu kedagingan kita lebih kuat daripada submission kita. Daripada penundukan diri kita terhadap kehendak Allah. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh teladan. Yang pada akhir hidupnya di Taman Getsemani. Keringat keluar darah, Anda tahu luar biasa kalau orang udah keringat keluar darah. Berarti stres level tingkat tinggi. Buntunya dan masalah Anda enggak ada apa-apanya. Dibandingkan seorang anak Allah yang tidak bersalah. Harus menghadapi penyalipan di depan mata. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berlutut. Dan pada saat itu, saya gak bisa bayangin sih. Saya gak bisa bayangin. Berdoa. Dia adalah anak Allah. Dia tidak berdosa. Apa yang dia lakukan sehingga dia layak diperlakukan seperti itu. Dia berdoa. Tapi di Matius 26 ayat 39. Bisa dibukakan saja langsung di layar. Supaya ada lihat teladan Tuhan Yesus. Di masa-masa paling kritis hidupnya. Di masa dia mengalami stres yang paling tinggi.
apa yang dia katakan, a total submission. Ini berserah. Yang saya rasa gak ada teladan yang lebih baik lagi. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus pada saat itu juga pasti takut. Karena Tuhan Yesus katakan, jikalau sekiranya mungkin. Cawan itu begitu pahit. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, biarlah jangan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, skrinnya boleh dimatikan. Inilah contoh submit to your flesh. Inilah contoh tundukkan dan jinakkan kedaginganmu. Submit your flesh, not submit to your flesh. Itu lain cerita lagi. Serahkan kedaginganmu, matikan kedaginganmu. Tuhan Yesus katakan, janganlah kehendakku, tapi kehendakmu lah Bapa yang terjadi di dalam keterpurukan kita, di dalam masalah kita. Kita pasti tahu, paling enggak kita tahu, solusi sama masalah gue ini apa. Di dalam masalah ekonomi, solusinya adalah seandainya saya dapat terobosan secara finansial. Kalau masalah di dalam hubungan, seandainya hati keluarga saya dilembutkan, tidak keras seperti sekarang, pasti ada pemulihan. Kita tahu masalah kita, penyelesaiannya seperti apa. Kita tahu untuk keluar dari keadaan sekarang, harapan dan idaman yang ada di dalam pikiranmu kamu tahu. Tapi bisa enggak? Yang artinya berserah bukan datang dengan seabrek-abreknya list. Tidak ada salahnya dengan berdoa. Tidak ada salahnya dengan mengangkat segala masalahmu. Tapi saudara, Tuhan tahu kok. Tidak ada yang tersembunyi kok. Waktu kita datang, masuklah kepada dimensi yang berbeda. Selain daripada teriak-teriak minta sama Tuhan. Selain daripada Anda mengatakan, Tuhan, aku minta Tuhan solusi dengan masalahku ini. Kalau aku keluar dari masalah nanti aku pelayanan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan jawab doaku, nanti aku akan sungguh-sungguh Tuhan, aku akan jadi CGL. Oh, jangan janji-janji sama Tuhan. Jangan janji-janji. Kamu berikan janjinya sebanyak apapun, kamu tidak pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan adalah sampai selama-lamanya. Sampai nanti kamu lebih tua lagi. Sampai akhir hidupmu, dia akan menyatakan kesetiaan dan kebaikannya. Kamu gak bisa sogok Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, bahwa aku keluar dari masalahku, nanti aku pelayanan. Simpen baik-baik. Seandainya kamu bisa pelayanan pun, itu adalah privilege-mu. Bukan karena kamu mau balas kebaikan Tuhan. Kita gak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita gak bisa bilang, oh ya karena saya disembuhkan, saya mau sungguh-sungguh. Enggak loh. Tapi mujizat yang terbesar adalah karena kamu dikasihi, karena kamu ditebus dan kamu gak binasa. Itu cukup untuk kita bisa mengusahakan dengan segenap jiwa dan raga kita, mengasihi dia. Melakukan yang terbaik. Dan terus cari tahu, kehendakmu lah Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Dan kalaupun kamu tahu, seharusnya solusi untuk masalahmu adalah ini. Apa yang kamu inginkan untuk keluar dari masalahmu adalah ini. Belajarlah untuk berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa lah yang terjadi. Tuhan, aku berdoa Tuhan supaya aku lulus SMA, aku bisa sekolah di sana. Aku berdoa Tuhan. Aku janji sungguh-sungguh nanti kalau aku bisa sekolah sana, aku lulus. Aku akan melayani dan memberikan segala keahlianku di gereja Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, jawab doaku Tuhan. Sewaktu kita paksakan kehendak kita paksakan apa yang kita mau. Kehendak kita, apa yang menurut kita baik dan benar, maka you will miss what is perfect. Kamu akan miss, kamu akan ketinggalan akan maksud dan rencana Tuhan yang sempurna. Yang kita pikirkan baik aja. Tapi yang Tuhan pikirkan
engkau tidak bisa selami. Yang Tuhan rencanakan sempurna. Jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Sewaktu Anda benar-benar menginginkan terobosan terjadi, ambil sikap yuk. Masuk ke dalam satu dimensi. Tanggalkan. Masuk ke ruang doamu, tanggalkan. Kamu tahu kalau keluargamu butuh kesembuhan, kamu tahu. Apalagi Tuhan. Tuhan tahu. Kamu pasti akan doakan kesembuhan keluargamu. Tanggalkan. Selain Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Lanjutnya apa ya? Milikku di surga. Bisa nggak kita dengan segala pemikiran, kepintaran, plan A, plan B, plan C, tanggalkan sejenak. Berserahlah dengan mengatakan, your will be done. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Bukan, wes Tuhan, aturin Tuhan. Beda loh. Kehendak-Mu lah yang terjadi berarti Anda mencari tahu kehendak Tuhan. Tapi kalau, wes Tuhan aturin lah Tuhan. Tolong deh atur deh Tuhan. Berarti ya udah gue gak mau tahu lagi gitu loh. Beda loh. Ada sebuah partisipasi di dalam berserah. Sewaktu Anda menyerahkan kedaginganmu. Your will be done. And what is your will, oh God? Jadilah kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu apa Tuhan? Kamu masih berpartisipasi mencari tahu kehendak Tuhan itu. Kamu masih menanti-nantikan dan mau dengar suara gembalamu. Jadi domba yang kenal sama suara gembalanya. Apa nih yang jadi kehendak Tuhan? Apa nih maunya Tuhan? Enggak yang lelah, pasrah, capek, terserah Tuhan. Ngomongnya sih aku berserah. Tapi AKA, aku gak mau tahu lah, capek udah. You will miss the blessing. Kamu akan ketinggalan berkat kemenangan dan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi orang yang mau berpartisipasi, mencari tahu kehendak Tuhan. Berserahlah dengan mencari tahu kehendak Tuhan. Berserahlah dengan tidak bawa excess baggage. Overweight banget gitu. Berserahlah dengan datang berdoa gak bawa agenda. Tapi benar-benar mencari tahu kehendak Tuhan. Submit your flesh. Kita lihat Amsal 28 ayat 26. Kita banyak buka ayat Alkitab. Ayat ini satu persatu dicatat. Supaya waktu kamu pulang, kamu baca lagi, ayat ini akan menguatkanmu. Amin. Amsal 28 ayat 26. Beginilah bunyinya. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Orang yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Orang yang percaya kepada kemauan, kehendaknya, pikirannya, mengandalkan logikanya adalah orang bebal. Tapi hikmat dari Tuhan, kehendak dari Tuhan, dikatakan apa? Akan membuat Anda selamat. Anda kalau diperlakukan tidak adil, Anda kalau difitnah ya, Anda kalau dikhianati, jangan berlogika untuk mengatakan gue ampuni deh dia kalau dia minta maaf dulu. Tapi mintalah, serahkanlah kedaginganmu. Katakan Tuhan apa kehendakmu? Jelas-jelas. Kehendak Tuhan adalah untuk Anda mengampuni. Karena itu adalah kebenaran. Waktu Anda di dalam keadaan sakit hati ini. Berkali-kali dikecewakan. Anda datang sama Tuhan. Jangan lelah. Jangan capek ya. Jangan pasrah. Jangan bilang terserah deh orang itu mau ngapain. Jangan. Tapi datanglah, submit your flesh. Sakit hati, iya sakit hati. Kecewa, iya gregetan, iya. Udah gak tahu mau ngapain lagi deh sama orang ini. Bukan cuma sekali, udah berkali-kali digituin sama dia. Gimana nih? Gue mau berserah sama Tuhan. Gue mau berserah sama Tuhan. Orang itu licik, tapi kok sukses ya?
Orang itu selalu curang. Kenapa dibuat berhasil? Firman Tuhan katakan apa? Jangan iri sama orang fasik. Jangan menginginkan jalan mereka. Kalau jalanmu belum mulus, jangan menginginkan cara orang-orang fasik. Tapi berserahlah, carilah Tuhan, submit your flesh. Dan katakan, Tuhan, kalau kehendakmu adalah mengampuni, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Lihatlah, orang yang berserah, Tuhan akan bangkitkan. Orang yang berserah, Tuhan akan bela. Tuhan akan tunjukkan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, berserah caranya yang kedua adalah humble yourself. Yang kedua, humble yourself. Tadi yang pertama, submit your flesh. Yang kedua, humble yourself. Kita lihat Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Jangan menanti-nanti untuk diakui dan ditinggikan sama manusia. Tapi lakukanlah bagianmu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Humble yourself. Orang yang gak bisa berserah adalah orang yang sombong. Tapi orang yang bisa berserah, mereka adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Anda lihat di 2 Samuel, sewaktu Raja Daud di akhir pemerintahannya, dia terpancing dengan pride-nya untuk sensus. Dan Tuhan marah sekali dengan apa yang dilakukan Daud. What's wrong with sensus? Ada apa dengan sensus? Karena di masa itu untuk bangsa Israel sensus itu dilakukan kalau ada perang. Seperti waktu Musa mengajak mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Maka di kitab Bilangan kita lihat ya, sensus berapa laki-laki, berapa perempuan. Suku ini ada berapa orang, suku ini ada berapa orang, ya kan? Oh, Lewi ada berapa orang. Nah, waktu Daud sensus bangsa Israel, bukan dalam keadaan perlu perang, pergi berperang gitu ya. Dia hanya pengen tahu seberapa besar sih kekuatan bangsanya. Seberapa besar sih kekuatan arminya. Dan pada saat itu Tuhan tidak pandang baik. Dan Tuhan melihat sebagai sebuah tindakan yang hanya mementingkan pride. Pada saat itu Daud menunjukkan dia sedang mengandalkan kepada kekuatan tentaranya, kekuatan persenjataannya, kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki. Pada saat itulah Tuhan berfirman dan Tuhan marah sama Daud. Kamu mau mengandalkan itu semua? Tuhan tanya, kamu pilih mana? Ini adalah hukumanmu. Yang pertama, kamu jatuh ke tangan musuh. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, penyakit sampar. Saudara yang pernah baca di 2 Samuel, di kitab yang terakhir itu, Anda sudah tahu jawabannya? Daud pilih, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan. Di saat dihukum Tuhan pun, dia tahu lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Yang amarahnya cuma sebentar tapi kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara, itulah Tuhan yang kita kenal. Kalau kita menanggung keadaan yang tidak baik, atau kita menanggung sebuah hukuman, itu adalah konsekuensi dari daging kita sendiri. Konsekuensi dari perbuatan kita yang salah sendiri. Tuhan gak kesenangan untuk hukum kita dan membuat kita ada dalam proses gitu ya. Enggak tuh. Tuhan kita amarahnya cuma sebentar. Tapi panjang kasih setianya. Biarlah kita menjadi orang yang merendahkan hati. Dan cepat-cepat datang ke Tuhan. Berserah dengan merendahkan hati. Mengandalkan Tuhan. What can I do, oh Lord? Selidikilah hatiku. Kalau kita ngomong berserah ya. Ayat-ayat dan perikop yang banyak membahas tentang berserah. Atau percaya kepada Tuhan adalah
Mazmur adalah Mazmur. Dikatakan bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Akuilah dosamu. Waktu kita berserah sama Tuhan, jangan lihat masalahnya aja. Jangan nagih jawaban doanya aja. Jangan minta tanda aja. Tapi lihatlah, apakah kamu jatuh di tangan kasih setia Tuhan? Atau kamu ini ada di jalurmu sendiri. Kamu ini sombong mengandalkan kekuatanmu sendiri, pemikiranmu sendiri. Sensus apa yang kamu miliki, koneksi yang kamu miliki. Ada masalah, pikirin dulu. Siapa ya orang berkuasa yang gua kenal? Siapa ya backing gua? Siapa ya yang bisa bantu gua? Anda lupa sama Allah pencipta alam semesta yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Anda lupa datang berlutut, humble yourself. Andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan untuk mengambil bagian di dalam masalahmu, untuk mengangkatmu dari keterpurukanmu, untuk membangkitkanmu dari tempatmu yang paling down sekarang ini. Humble. Seperti Yakobus tadi 4 ayat 10. Sekali lagi ya, boleh tampilkan Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Dan Ia akan membawa engkau melampaui masalahmu. Meninggikan engkau, melampaui masalahmu. Dia akan membawa Anda di puncak kemenangan. Berdiri di gunung dan gak lagi di lembah. Tapi yang pertama kamu perlu lakukan adalah humble yourself. Stop trying to do anything. Sudahlah, berhentilah. Berhentilah cari pembenaran dari orang. Berhentilah cari dukungan dari manusia. Berhentilah minta orang sana sini untuk temukan kamu kepada ini, kepada itu. Stop. Ada waktunya kamu perlu humble, introspeksi diri. Ada perlunya kamu rendahkan diri. Dan minta Tuhan, tiliklah, selidikilah aku Tuhan. Itu loh di kitab Mazmur. Kitab yang banyak mengatakan tentang berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan di kitab itulah sering dikatakan, selidikilah aku Tuhan. Seek me, O Lord, if you find anything that offends you. Kalau Tuhan menemukan di dalamku yang membuat Tuhan tidak senang, yang menyinggung perasaan Tuhan, selidiki aku. Apakah Anda melakukannya di jam doa, saudara? Waktu Anda dalam masalah, selidiki aku Tuhan. Lihatlah kedalaman hatiku. Apa sih yang sebenarnya jadi motivasiku? Apa sih yang sebenarnya jadi agendaku? Sebenarnya aku berusaha begitu keras untuk menunjukkan keberhasilanku. Sebenarnya apa sih Tuhan? Kalau nggak ada ya jangan diada-adain. Jangan terintimidasi. Jangan kalau Tuhan kasih kesuksesan itu langsung curiga. Gue sombong ya. Kalau dipuji Tuhan itu gue punya motivasi pribadi ya. Gue ada agenda tersembunyi. Kalau nggak ada ya nggak usah cari-cari gitu loh. Tapi di dalam jam doa. Sewaktu kita sudah submit our flesh. Sewaktu kita sudah pertama menyerahkan kedanggingan kita. Maka percayalah roh Tuhan yang hadir dan berbicara di jam doamu. Itu nggak campur aduk sama intimidasi. Jadi nggak usah bingung. Serahkan dulu kedaginganmu. Berserah segenap pikiran, jiwa dan ragamu. Tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri. Carilah kehendak Tuhan. Maka pada saat itu nggak ada campur-campur sama intimidasi. Pada saat itu merely, semata-mata, sungguh-sungguh kamu cuman dengan tulus mengatakan, selidiki aku Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak ku ketahui dan cuma Tuhan yang tahu, tegur aku Tuhan. Tegur aku Tuhan. Dan yang terakhir, sewaktu Anda berserah, Anda perlu trust in the Lord. Percaya
kepada Tuhan. Simple kan saudara? Berserah, submit your flesh, humble yourself, trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. Kita lihat Mazmur 56 ayat 4-5. 4-5 ya. 56 ayat 4-5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kepada sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Sebentar ya, saya bilang 4-5, bukan 5-6. Ya, 4-5. Mazmur 56 ayat 4-5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kamu? Hai anak Tuhan, hai umat pilihan Tuhan, jangan takut. Katakan sama-sama, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Karena kamu percaya kepada Tuhan, janganlah takut. Takut itu normal. Khawatir itu wajar. Tapi kalau berlebihan khawatirnya, takutnya sampai membuat Anda negatif terus, sampai Anda antisipasi hasil yang terburuk, Anda katakan kalau memang ini udah proses dan nasibku, ya sudahlah gua jalani. Nah, itu sudah ketakutan yang berlebihan. Itu sudah negatif dan curiga kalau Tuhan menginginkan kamu di situasi itu dan enggak menang-menang. That's not right, my friend. That's not right. Janganlah kamu takut dan percayalah kepada Tuhan. Sewaktu Anda berserah, you need to trust in the Lord. Dan waktu ketakutan dan khawatir itu berlebihan, Anda perlu berdoa. Saya ajarkan esensi yang simple hari ini. Saya enggak menggali sesuatu yang saya enggak menggali dan study sesuatu yang berbeda. Tapi saya merasa ini esensi banget. Saya minta setiap jemaat Army of God yang sudah ber-CG, mulai dari minggu ini nanti, kalau ada yang ber-CG hari Minggu besok, atau CG-nya Kamis, Jumat, dan Sabtu, saya minta supaya setiap anggota CG bersama dengan temannya dan pemimpinnya saling mendoakan. Kita praktekkan gaya hidup orang percaya yang berserah. Ada orang yang percaya kepada Tuhan dan enggak pasif. Percaya kepada campur tangan dan kehendak Tuhan dan cari tahu lewat doa. Katakan lewat doa. Orang yang suka berdiam dan memuji Tuhan adalah orang yang juga nyaman mendoakan orang lain dan bukan hanya dirinya sendiri. Orang yang punya belas kasihan lihat masalah orang lain dan memperkatakan kesembuhan. Memperkatakan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mengatakan bebas dan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Praktekkan di CG-CG. Oke, para CGL, di mana CGL? Coba lambaikan tangannya. Yang di online juga lambaikan tangannya. Mana CGL? Yang tinggi dong tangannya. Oke, praktekkan ya di CG-CG ya. Tanya, apakah ada anggota keluarga mereka yang sakit? Katakan, in Jesus name be healed. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang keluarganya secara perekonomian sedang bergumul. Katakan ada pemulihan secara ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang di dalam hubungannya sedang kacau balau dan butuh campur tangan Tuhan. Doakan di CG-CG. Katakan Tuhan hadir, shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah gaya hidup orang yang berserah. Mendatangkan perbuatan baik Tuhan. Display God's power wherever you are. Menunjukkan kuasa Tuhan dimanapun kamu berada. Sehingga orang-orang percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizatnya sampai hari ini.
Anda tidak bisa hanya melakukannya lewat hanya ngomong saja. Tapi orang perlu melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Orang-orang perlu melihat sesuatu yang orang tahu dan tidak bisa menyangkali. That's God. Ada api di CG. Ada perubahan hidup yang terjadi di perkumpulan kecil. Di army of God, di orang muda itu. Ada sesuatu yang berbeda di selatan, di utara, di timur, di barat, di pusat. Ada sesuatu yang berbeda. Mereka bukan cuma orang Kristen yang kumpul-kumpul. Tapi mereka orang Kristen yang dalam kehidupannya. Mereka orang yang mati secara kedagingan. Mereka orang yang merendahkan hati. Mereka orang yang menanti-nantikan Tuhan dan trust in the Lord. And they pray. Dan mereka berdoa tidak henti-hentinya. Mereka minta mujizat Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Karena dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan akan membebaskan. Dengan imanmu percaya kepada Tuhan, berserahlah dan lihatlah Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan bangkitkan orang-orang dari keterpurukan. Tuhan akan bawakan perubahan hidup di CG-CG yang percaya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maukah Anda lihat kemenangan dan kemuliaan yang baru terjadi di tahun ini? Di awal tahun ini khususnya. Maukah Anda lihat bahwa CG ada rancangan dan maksud kehendak Tuhan yang mulia. Sekedar daripada hanya kumpul-kumpul. Tapi Tuhan lakukan sesuatu. Ayat yang terakhir. Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Kita baca sama-sama. Hai orang yang berserah, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan bangkitkan. Kita baca ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepada Tuhan. Saya ajak di akhir daripada ibadah ini. Setiap orang yang hadir, apapun yang sedang engkau alami, atau keluargamu alami, atau orang yang kamu kasihi, orang yang kamu kenal, perlu jawaban doa, perlu Tuhan turun tangan untuk membebaskan mereka dari masalah mereka. Saya ajak kita berseru. Seperti Mazmur tadi katakan, berserulah di dalam kesesakan. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Kita praktekkan sama-sama. Kita berseru kepada Tuhan. Mintalah terobosan secara perekonomian. Mintalah terobosan pemulihan keluarga. Mintalah terobosan kesehatan. Berserulah kepada Tuhan di dalam kesesakanmu. Maka percayalah, suatu kita sama-sama datang, Tuhan akan tunjukkan kemuliaannya. Tuhan akan nyatakan kebaikannya, memberikan pertolongannya kepada umatnya yang berseru kepadanya.